Pemilik baru Inter Milan, Oaktree Capital berencana membangun klub yang akan berpusat di sekitar pelatih Simone Inzaghi. Menurut Gazzetta dello Sport, Oaktree mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Inzaghi, yang telah terbukti sukses mempersembahkan 6 trofi hanya dalam 3 musim membesut Inter. Kemarin Inzaghi mengkonfirmasi bahwa dirinya akan segera bertemu dengan perwakilan Oaktree. Perusahaan asal Amerika tersebut sudah mulai berkoordinasi dengan manajemen senior Inter mengenai strategi mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun pertemuan dengan Inzaghi akan menjadi momen yang sangat penting. Ini akan menjadi kontak pertama antara pemilik baru klub dan sosok yang telah sukses membawa Inter meraih prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Peran penting Inzaghi bagi Inter tentunya harus berlanjut di bawah kepemilikan baru. Sang pelatih sudah memenangkan 6 trofi di Inter dan juga membimbing pasukannya melaju ke final Liga Champions. Dari perspektif Oaktree, maka Inzaghi akan mewakili stabilitas dan momentum. Dengan demikian, Oaktree akan menjelaskan kepada Inzaghi bahwa mereka menginginkan sang pelatih untuk terus membesut Inter dalam jangka panjang. Inter Milan telah memiliki rencana pada awal bursa transfer musim panas untuk menjual sejumlah pemain terlebih dahulu sebelum bisa merekrut pemain baru. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter saat ini sudah memilih beberapa pemain yang dikabarkan akan dikorbankan demi mengumpulkan dana transfer. Pemain yang bakal dijual hampir semuanya pemain muda untuk menghindari penjualan pemain terpenting di dalam skuad. Laporan mencatat bahwa Nerazzurri siap melepas Valentin Carboni, Martin Satriano, Mattia Zanotti, Filip Stankovic serta Esposito bersaudara. Kemudian, Denzel Dumfries juga menjadi satu-satunya pemain di tim utama yang akan dijual. Inter siap berpisah dengan Dumfries jika dirinya tetap menolak untuk menyetujui perpanjangan kontrak senilai 4 juta euro per musim. Nerazzurri juga bisa menjual Arnautovic jika mendapat tawaran yang sesuai, demi memberi ruang bagi striker baru, di mana target utamanya adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Selain itu, Inter ingin memanfaatkan peluang untuk meminjam Andrea Pinamonti, yang tidak akan bertahan di Sassuolo setelah terdegradasi ke Serie B. Adapun target prioritas Inter di musim panas tahun ini adalah memboyong kiper timnas Brazil Bento Mateusz Krepski. Atletico Paranaense menginginkan 20 juta euro untuk bisa berpisah dengan kiper berusia 24 tahun tersebut. Striker Inter Milan, Marko Arnautovic bisa meninggalkan klub musim panas ini jika ada tawaran dari klub-klub Arab Saudi. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mengantisipasi bahwa pelatih Simone Inzaghi akan menerima kepergian Arnautovic jika manajemen dapat merekrut striker yang lebih tajam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar Arnautovic bisa hengkang, meskipun kontraknya masih berlaku hingga bulan Juni tahun depan. Yang pertama adalah klub harus memperkuat serangan untuk mengimbangi keluarnya mantan striker Bologna tersebut. Arnautovic mungkin bukan starter pilihan pertama, tetapi dia adalah pemain yang dipercaya oleh Inzaghi sebagai titik fokus dalam serangan. Namun di sisi lain, Inter sudah mendatangkan Mehdi Taremi dari Porto yang memiliki profil serupa dengan Arnautovic. Oleh karena itu, Inzaghi berharap bisa menambah striker baru dengan profil berbeda, dan target impiannya adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Inzaghi akan rela kehilangan Arnautovic jika klub bisa mendatangkan Gudmundsson sebagai penggantinya. Syarat lain bagi Arnautovic untuk pergi adalah tawaran finansial yang sesuai, di mana Inter tidak akan melepas sang striker dengan diskon harga. Nerazzurri membayar hampir 10 juta euro untuk mengontrak Arnautovic musim panas lalu dari Bologna. Dengan demikian, Inter menginginkan setidaknya setengah dari jumlah yang mereka bayarkan untuk menghindari kerugian modal. Gazzetta mencatat bahwa dalam hal ini klub-klub Arab Saudi kemungkinan besar akan mengajukan tawaran sebesar itu. Inter Milan akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada Kapten Lautaro Martinez dengan gaji 2 digit, tetapi hanya dengan menyertakan bonus. Menurut FC Internews, yang mengantisipasi putaran baru pembicaraan kontrak Lautaro pada minggu ini. Seperti diketahui, Inter dan perwakilan sang kapten telah melakukan negosiasi selama berbulan-bulan terakhir. Namun hingga saat ini El Toro belum juga menyetujui kesepakatan dikarenakan Inter belum menawarkan gaji yang sesuai dengan tuntutan sang striker. Mengingat pentingnya El Toro bagi Inter, maka pemain berusia 26 tahun itu ingin memaksimalkan kontrak besar berikutnya.
Lautaro berharap bisa menerima kenaikan gaji hingga 2 digit jika dia ingin menandatangani kontrak baru dengan Inter. El Toro ingin menjadi salah satu pemain dengan penghasilan tertinggi di Serie A, sehingga ia menuntut gaji sebesar 12 juta euro bersih per musim. Laporan mencatat bahwa Inter tidak bisa menyetujui tuntutan sang kapten. Namun Nerazzurri hanya bersedia menawarkan 10 juta euro bersih per musim yang sudah termasuk bonus. Dengan demikian, hal ini akan tergantung pada apakah Lautaro menerima tawaran seperti ini atau tidak. Laporan menjelaskan bahwa akan ada pertemuan berikutnya dalam minggu ini untuk membahas prospek kesepakatan baru sang kapten. Calon pelatih Napoli, Antonio Conte menganggap Giovanni Di Lorenzo tidak dapat dipindah tangankan meskipun ada hubungan transfer dengan Inter dan Juventus. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa Conte ingin Di Lorenzo menjadi landasan proyeknya di tengah keinginan sang pemain untuk hengkang. Seperti diketahui, keretakan hubungan antara Di Lorenzo dan Presiden Napoli membuat pemain asal Italia itu mengambil keputusan untuk segera angkat kaki dari Partenope. Agen Di Lorenzo telah mengkonfirmasi beberapa hari yang lalu bahwa Inter dan Juventus telah menanyakan kemungkinan transfer sang pemain di musim panas. Namun di balik situasi tersebut, Antonio Conte selaku calon pelatih Napoli ingin memblokir kepindahan Di Lorenzo. Mantan pelatih Inter itu menyampaikan tuntutannya terkait skuad yang akan ia miliki jika ingin menandatangani kesepakatan sebagai pelatih Partenope. Dan salah satu tuntutannya adalah agar Di Lorenzo bertahan. Meski demikian, laporan menjelaskan bahwa keputusan pemain juga akan berperan dalam hal ini. Namun bagi Conte, mempertahankan Di Lorenzo di skuad adalah sebuah prioritas. Allenatore asal Italia tersebut melihat Di Lorenzo sebagai pemimpin dan pemain yang bisa membangun tim barunya nanti. Oleh karena itu, Conte akan berusaha untuk tidak menjual Di Lorenzo pada musim panas ini. Klub raksasa Argentina, River Plate dikabarkan telah menanyakan kemungkinan transfer untuk Joaquin Correa di musim panas ini. Menurut jurnalis yang dekat dengan River Plate, Jerman Balcarce yang melaporkan bahwa klub Argentina itu telah melakukan kontak awal dengan Inter. Correa akan kembali menjadi pemain Nerazzurri seiring dengan berakhirnya masa pinjamannya dengan Marseille. Klub Ligue 1 Prancis tersebut tidak berniat memperpanjang masa pinjamannya setelah tampil buruk selama musim ini. Oleh karena itu Nerazzurri harus memikirkan masa depan sang striker di musim panas. Mantan pemain Lazio tersebut sejatinya masih memiliki kontrak bersama Inter yang berlaku hingga bulan Juni tahun depan. Secara teoritis ia bisa diintegrasikan kembali ke skuad tim utama untuk 1 musim lagi. Namun mengingat Correa kemungkinan besar tidak masuk dalam rencana Inzaghi untuk musim depan, maka Inter tentu ingin menjualnya. Laporan mencatat bahwa River Plate telah muncul sebagai peminat untuk pemain Argentina tersebut. Kembali ke Amerika Selatan bisa menjadi jalan keluar alternatif bagi Correa, dibandingkan pindah ke klub lain di Eropa atau ke Arab Saudi. Inter Milan dikabarkan ingin memulangkan Andrea Pinamonti dari Sassuolo sebagai pengganti Marco Arnautovic pada musim panas ini. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri siap mendengarkan tawaran untuk Arnautovic yang saat ini menjadi incaran klub Arab Saudi. Jika Inter pada akhirnya harus berpisah dengan Arnautovic, maka mereka akan mencari pengganti dengan profil serupa dan bersedia menerima peran cadangan. Maka dari itu, Gazzetta mencatat bahwa Inter sedang mempertimbangkan untuk memulangkan Andrea Pinamonti di musim panas. Nerazzurri menjual Pinamonti ke Sassuolo sebesar 20 juta euro pada musim panas 2022. Akan tetapi dengan terdegradasinya Sassuolo ke Serie B, maka besar kemungkinan sang striker akan meninggalkan klub Emilian tersebut. Hal ini tentu bisa menjadi peluang bagi Nerazzurri, terutama mengingat fakta bahwa Pinamonti merupakan jebolan Akademi Inter. Namun dan bagaimanapun, kepulangan Pinamonti hanya akan terjadi jika Inter dan Sassuolo menyetujui kesepakatan pinjaman. Seperti diketahui, sang striker sukses mencetak 12 gol dari 39 penampilan bersama Nero Verdi di musim ini. Inter Milan siap menjadikan Bento Mattheus sebagai rekrutan pertama mereka di era kepemilikan Oaktree Capital. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Inter ingin segera mencapai kesepakatan dengan Atletico Paranaense untuk memboyong Bento di musim panas mendatang.
Perlu diketahui, minggu ini akan menjadi periode penting bagi Inter untuk menentukan masa depan mereka di bawah kepemilikan Oaktree. Tentu saja akan ada banyak urusan penting yang harus diselesaikan di luar lapangan, seperti memilih dewan direksi dan presiden baru. Namun Oaktree juga harus memperhatikan urusan di lapangan. Gazeta mencatat bahwa perwakilan Oaktree tidak hanya akan bertemu dengan manajemen senior Inter pada minggu ini. Mereka juga akan menjadi bagian dari pertemuan puncak dengan pelatih Simone Inzaghi untuk membahas rencana dan strategi transfer di musim panas. Pemilik baru akan menjelaskan ambisi mereka kepada Direktur Inter serta pelatih Simone Inzaghi terkait batasan finansial yang akan mereka hadapi di bursa transfer. Bento Matheus dari Paranaense adalah pemain pertama yang ingin direkrut Inter di bawah Oaktree. Rencana Nerazzurri adalah menjadikan kiper Brasil itu sebagai penerus Yann Sommer di bawah Mister Gawang, meskipun awalnya ia akan bertindak sebagai kiper cadangan. Atletico Paranaense menginginkan sekitar 20 juta euro untuk kesepakatan Bento, tetapi Inter optimis bakal mampu menurunkan biaya tersebut dalam negosiasi.